Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Ferdiana Pamungkas dan teman saya Isfiani Melutfiani. Langsung saja kita akan mempresentasikan tentang hukum Newton dan dinamika. Untuk bidang fisika yang hanya mempelajari gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab terjadinya gerak benda tersebut dinamakan kinematika. Sedangkan untuk dinamika merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda dengan memperhitungkan penyebab terjadinya gerak benda tersebut. Selanjutnya, hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton 1. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum Newton 2 adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Untuk hukum Newton 3, bunyinya yaitu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar, perlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Kemudian yang B, diagram gaya bebas. Dalam hukum Newton 2 seperti diungkapkan dalam persamaan, yang dimaksud gaya F adalah gaya total yang bekerja pada benda. Untuk menghindari kesalahan dalam menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda, kita akan sangat tertolong apabila terlebih dahulu melukis diagram gaya bebas yang bekerja pada benda. Gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah: 1. Gaya berat akibat gravitasi yang arahnya ke bawah. 2. Gaya penahan yang dilakukan oleh lantai yang arahnya ke atas tegak lurus lantai. Gaya ini disebut gaya normal. 3. Gaya tarikan tali yang arahnya ke kanan. Selanjutnya untuk rumus gaya. Itu bisa dilihat sendiri hukum Newton 1 itu untuk mencari resultan gaya yang satuannya N. Hukum Newton 2 itu rumusnya M kali A yang mengartikan M itu massa benda, satuannya kilogram. Lah A itu percepatan yang satuannya M per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari hukum Newton 3 itu ada F aksi sama dengan min F reaksi. Next. C. Aplikasi hukum Newton. Benda di atas bidang datar. Benda bermassa M di atas bidang datar yang licin ditarik dengan gaya F seperti tampak pada gambar. Kita akan menggambarkan diagram gaya bebas dan menentukan percepatan benda. Diagram gaya bebas yang bekerja pada balok, gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya tarik F, gaya berat W, dan gaya normal yang dilakukan lantai N. Jika ada beberapa gaya yang bekerja pada benda secara serentak, maka untuk menghitung percepatan, kita hitung terlebih dahulu gaya total yang bekerja pada benda. Jadi sebelumnya kita mencari gaya totalnya dulu ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri yaitu teman-teman, benda di atas bidang miring itu didorong ke bawah sejajar bidang. Itu ada rumus-rumusnya N, F, W sin A, W cos A, dan F. Gaya W atas komponen gaya yang sejajar bidang W sin A dan tegak lurus bidang W cos A. Gaya total arah sejajar bidang adalah Fs sama dengan F plus W sin A. Akibatnya percepatan benda dalam arah sejajar bidang adalah A sama dengan Fs per M sama dengan F plus W sin A per M. Gaya total arah tegak lurus bidang adalah F1 sama dengan N min W cos A sama dengan 0. Gaya tersebut 0 karena benda tidak bergerak dalam arah tegak lurus bidang. Lah selanjutnya untuk tegangan tali. Kita bayangin kendaraan M1 menarik
M2 menarik M3. Misalkan kendaraan itu bentuk mobil. Lah mobil 1 itu menarik mobil 2, lalu mobil 2 menarik mobil 3. Jadi ada tiga kendaraan mobil ya, yang saling tarik menarik. Yang benda bermassa M1, M2, M3 dihubungkan dengan tali. Benda M3 ditarik dengan gaya mendatar F. Percepatan ketiga benda sama besarnya karena dihubungkan dengan tali, yaitu A sama dengan F per M1 plus M2 plus M3. Jadi untuk mencari A itu F dibagi M1 jumlah untuk kendaraan itu yang M1, M2, M3 itu dijumlah. Lanjut. Untuk pesawat Atwood, peralatan ini sering digunakan untuk mendemonstrasikan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan yang dapat diatur. Besarnya percepatan dan kecepatan dihasilkan tergantung pada massa beban yang digantung pada dua sisi tali. Lah itu ada contohnya ya guys. Itu bebannya itu ada di M1 sama M2. Lanjut. Kita lanjut ke D, gaya gesekan. Di antara kita telah mempelajari gerak benda pada bidang, baik bidang datar maupun bidang miring. Antara permukaan benda dan bidang diasumsikan tidak ada gesekan sehingga berapapun gaya arah sejajar diberikan pada benda, maka benda akan bergerak. Kita akan amati fenomena sebagai berikut. Jika gaya dorongan yang diberikan tidak terlalu besar, maka benda belum bergerak. 2. Jika gaya diperbesar terus, maka ada nilai gaya ditentukan di mana benda mulai bergerak. Tidak bergeraknya benda meskipun diberikan gaya dorong menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda 0. Jadi di samping gaya dorong yang kita berikan, ada gaya lain yang bekerja pada benda yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan, tetapi berlawanan arah. Kita lanjut ke gambar 4.21, diagram gaya pada benda saat benda belum bergerak. Silakan dicermati gambarnya teman-teman. Oke, saya lanjut dengan F, gaya gesekan, dan F, gaya yang diberikan. Gaya total yang bekerja pada benda adalah F kurangi Fs. Jika benda belum bergerak, maka F kurangi Fs sama dengan 0 atau Fs sama dengan F. Selanjutnya kita contoh soal. Sekarang kita lihat kasus di mana gaya yang menarik benda membentuk sudut tertentu dengan bidang. Gaya F sebesar 2N ditarik ke kanan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Maka benda 5 kg dan koefisien gesekan PS sama dengan 0,4 dan pK sama dengan 0,2. Apakah benda sudah bergerak? Berapa gaya gesekan benda dengan bidang? Kita lihat jawabannya. Diagram gaya yang bekerja pada benda tampak pada gambar. Itu di bawah ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Itu diagram gaya pada benda contoh 4. Gaya arah vertikal yang bekerja pada benda. Yang W sama dengan MG sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50N. Itu untuk arah yang ke bawah. Untuk F sin 37 derajat sama dengan 20 kali 3 per 5 sama dengan 12N. Itu untuk arah ke atas. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya, kelompok 4.
fisika dasar dengan materi hukum Newton dan dinamika. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.